Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahagia sekali di kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah ini, kita bisa bersilaturahim kembali dalam acara rutinitas pekanan kita, tafsir Al-Quran. Kita masih melanjutkan bacaan dan kajian kita, surah Al-Baqarah. Sekarang ini ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Dan ketika berfirman Tuhanmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi itu orang yang merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian itu dipertontonkan, dikemukakan kepada seluruh malaikat.
Faqala, lantas Allah berfirman, Ambi'uni bi asma'i haula. Beritahukan kepadaku tentang nama-nama mereka ini semuanya. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Qalu, para malaikat berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan mereka nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka tatkala Adam menyampaikan nama-nama mereka, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya aku maha mengetahui seluruh yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Beberapa ayat ini insya Allah memberikan banyak pembelajaran, pengetahuan, dan hikmah kepada kita semua. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Dan khalifah itu Allah beri nama dengan Adam. Jemaah sekalian yang di Allah, kata khalifah itu berasal dari akar kata khalafa yakhlufu khilafatan, yang berarti melanjutkan atau meneruskan. Yang kedua, khalifah itu juga dapat diartikan dengan orang yang diberi kewenangan. Karenanya Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Karena di lain keterangan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bumi ini keseluruhannya diperuntukkan untuk manusia. Karenanya dengan pengangkatan khalifah Adam, Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, itu artinya bahwa Nabi Adam alaihissalam diberi kewenangan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam upaya-upaya sebagai orang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan kemaslahatan di muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah, padahal diketahui dan dijelaskan berkali-kali oleh ulama kita bahwasanya penghuni pertama bumi ini adalah para jin. Jin adalah makhluk yang pertama kali yang Allah tempatkan di muka bumi ini. Tetapi persoalannya bahwa jin tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Penguasa, orang yang diberi kewenangan oleh Allah untuk melakukan segala upaya di muka bumi ini. Yang diberi kewenangan adalah sosok manusia, dan pada saat itu manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam.
Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dikatakan bahwa Adam alaihi salam huwa khalifatullahi fi imda'i ahkamihi wa awamirihi. Adam itu adalah khalifah Allah dalam melaksanakan hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah di muka bumi. Dia adalah Rasul Allah yang pertama. Mengapa dikatakan bahwa Nabi Adam itu sebagai Rasul Allah yang pertama? Karena Nabi Adam alaihissalam punya keturunan. Dinyatakan bahwa anak keturunan Adam, anak Nabi Adam alaihissalam itu berjumlah 40 orang dalam 20 kali melahirkan istrinya, Hawa. Rasulullah menjelaskan bahwa Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, setiap kali melahirkan, itu melahirkan kembar sepasang. Kembar sepasang. Jadi dalam 20 kali beliau melahirkan Hawa, dan setiap kelahiran kembar sepasang, berarti anak beliau adalah 40 orang. Nah, anak-anak beliau inilah yang diajak didakwahi oleh Nabi Adam alaihissalam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Syariat yang pertama kali Allah berlakukan kepada Nabi Adam dan keturunannya adalah haramnya memakan bangkai. Wa anzala alaihim tahrimal mayyitah. Allah menurunkan syariat kepada mereka pengharaman memakan bangkai. Yang kedua, waddam, memakan darah. Dan yang ketiga, walahmal khinzir, larangan memakan daging khinzir, daging babi. Kemudian berkembang seterusnya, setelah mereka dewasa, anak-anak Nabi Adam dewasa, maka syariat berikutnya adalah perkawinan silang. Perkawinan silang karena pada saat itu mereka, anak Nabi Adam itu hanya berjumlah 40 orang. Maka kembar si A, kembar A, itu menikahi lawan jenis dari kembar B. Kembar C menikahi lawan jenis daripada kembar D. Perkawinan silang. Jemaah sekalian kita Allah, meskipun di kemudian hari iblis memainkan peranannya sehingga ada di antara anak-anak Nabi Adam itu yang tidak mau taat terhadap syariat perkawinan silang ini, dan iblis melakukan pedayanya, meningkatkan kesalahan-kesalahan dari anak Adam, sehingga terjadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi ini. Fitnah pertama adalah fitnah perempuan yang melahirkan pembunuhan pertama di muka bumi ini. Rasulullah SAW beliau menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang merintis perbuatan baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala, wa ajru man amila min ba'di, dan juga pahalanya orang-orang yang mengikuti rintisan yang baik itu di kemudian hari. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa pula yang merintis perbuatan buruk, falahu wizruha, maka dia dapat dosa, wa wizru man amila min ba'di, dan juga dosanya orang-orang yang mengikuti rintisan itu di kemudian hari, ghaira yanqusah syai', tanpa dikurangi sedikit pun juga. Hadis Rasulullah ini memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa merintis, gemar kita merintis hal-hal yang baik sekecil apapun juga.
Sekali lagi jemaah sekalian, Allah dan Rasulnya tidak pernah memandang remeh amalan-amalan baik meskipun itu kecil. Sekali lagi, Allah tidak pernah memandang remeh. Bahkan di lain hal, Rasulullah sangat memuji perbuatan baik yang kecil tetapi rutin dilakukan. Sebagaimana Rasulullah sangat mencela perbuatan buruk yang berketerusan meskipun itu nilainya kecil. Rasulullah menyatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang rutin dilakukan meskipun itu nilainya kecil. Di lain hal pula Rasul menyatakan iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi. Jauhi kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu kalau sering dilakukan, maka dosa kecil ini akan menghimpun menjadi dosa yang besar sehingga membinasakan si pelakunya. Jemaah ya Allah, mari kita berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan peluang-peluang berbuat baik itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentang sangat luas dan tak terhingga. Nabi Adam alaihissalam, beliau hidup dan berumur 930 sanah, 930 tahun. Umur beliau 930 tahun. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, beliau menyatakan bahwa umur Nabi Adam alaihissalam adalah alfusanah, 1000 tahun. Dan berkaitan dengan umur ini jamaah sekalian, juga Rasulullah menyatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Semakin tua, amalannya semakin bagus. Sebaliknya, Rasulullah menyatakan, wa syarrun nas, manusia yang buruk, manusia yang celaka adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang, tetapi keburukannya juga masih lestari. Dari dulu keburukannya seperti itu, bertambah umur, sudah tua, keburukannya yang masa lalu masih juga terpelihara. Inilah manusia yang buruk dan mesti berhati-hati jamaah sekalian. Mesti berhati-hati. Jangan sampai mereka yang terbiasa melakukan perbuatan buruk, Allah matikan dalam keadaan kebiasaannya. Orang yang terbiasa berbuat baik, insya Allah dimatikan oleh Allah dalam kebiasaannya. Dan orang yang terbiasa berbuat buruk, keburukannya sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam jiwanya, sudah menyatu dengan jiwanya, sudah menjadi hal yang susah untuk ditinggalkan. Maka kemungkinan besar Allah akan mematikan dia dalam kebiasaannya berbuat buruk itu. Dan Rasulullah menyatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan dinilai dan dihitung oleh Allah dari yang terakhirnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam itu dalam proses penciptaan dan malaikat diberi kesempatan untuk melihat bentuk fisik dari Nabi Adam alaihissalam, belum ditiupkan ruh,
maka para malaikat itu menjadi sangat kagum, terheran-heran, serta cemburu dengan kebagusan fisik dari Nabi Adam alaihissalam. Sangat benar apa yang Allah nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Musa al-Asy'ari, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha agung itu, khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari gumpalan tanah, yang gumpalan tanah itu diambil dari bumi. Faja'a banu Adama ala qadril ard. Maka anak-anak keturunan dari Nabi Adam itu lahir sesuai dengan kadar tanah. Faja'a minhumul ahmar. Ada di antara manusia ini yang kulitnya berwarna merah. Wal abyad. Ada manusia itu yang kulitnya berwarna putih. Wal aswad. Ada manusia yang kulitnya berwarna hitam. Wa baina dzalik. Atau di antara yang warna-warna yang tadi. Wasahla. Ada pula di antara anak keturunan Adam itu yang mempunyai sifat yang mudah diatur, mudah mendengar, mudah mengikuti kebaikan. Wal hazan. Ada di antara juga anak cucu Adam itu yang mempunyai sifat suka bersedih. Wal khabith. Ada juga anak cucu Adam itu yang mempunyai sifat-sifat yang buruk. Wat thayyib. Dan ada pula anak cucu Adam itu yang bersifat baik. Sekali lagi, sesuai dengan kadar tanah. Karena Nabi Adam diciptakan dari onggokan tanah yang diambil dari lapisan-lapisan bumi itu, sehingga anak cucu beliau itu sesuai sifat dan karakter serta kondisi fisik mereka sesuai dengan keadaan tanah. Tetapi Rasulullah SAW beliau memberikan petunjuk yang sarih, yang jelas. Beliau mengatakan, la fadla baina arabin wala a'jamin. Tak ada keutamaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Tak ada keutamaan antara orang yang berkulit putih dibanding dengan orang kulit hitam, illa taqwa, melainkan ketakwaan. Artinya ketakwaan inilah yang membedakan kualitas dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika sudah selesai penciptaan Nabi Adam ini, ketika malaikat mengetahui tentang rencana keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, maka malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mengapa kamu menciptakan sosok makhluk yang nanti di muka bumi dia akan menumpahkan darah, dia akan merusak dan menumpahkan darah. Sekali lagi, mengapa malaikat mengetahui? Karena malaikat sudah pernah melihat bahwa makhluk yang pertama kali yang Allah tempatkan di muka bumi, yaitu jin, melakukan hal yang sama. Jin itu dahulu kala sering berperang antara mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat dan juga iblis
yang pada saat itu belum terkutuk untuk memerangi jin-jin kafir yang suka merusak itu. Pengalaman ini, pemandangan ini yang sangat dicerna oleh para malaikat sehingga mereka khawatir jangan sampai dengan adanya manusia maka menambah potensi pengerusakan di atas muka bumi ini. Sehingga mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini senantiasa bertasbih dan memuji Engkau. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala atas ungkapan para malaikat ini? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku Maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Para ulama menjelaskan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh malaikat tidak keseluruhannya salah. Mereka bisa benar, tetapi mereka juga mungkin salah. Artinya akan ada manusia anak cucu Adam nanti ini yang bakal merusak di muka bumi, tetapi ada juga di antara anak keturunan Nabi Adam ini yang melakukan kemaslahatan di muka bumi. Mereka yang melakukan pengerusakan adalah mereka yang mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang melakukan kemaslahatan, perbaikan-perbaikan di muka bumi adalah mereka yang senantiasa mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjalankan syariat Allah dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Inilah orang-orang yang Allah nyatakan khalifatullah, orang yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk melakukan kemaslahatan dan memakmurkan masjid. Tentang bertasbih, jamaah sekalian, bertasbih. Sebab malaikat menyatakan subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tentang tasbih itu, bertasbih itu, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kalami afdal? Ya Rasulullah, ucapan apakah yang paling afdal? Qala, Rasulullah menjawab, mastafallahu li malaikatihi au li ibadihi, apa yang Allah pilihkan kepada para malaikat dan juga hamba-hambanya yang dirahmati. Ucapan yang Allah pilihkan yang diucapkan oleh para malaikat dan juga nanti akan diucapkan oleh hamba-hambanya. Ucapan apa itu jamaah sekalian? Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Qurtub bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, ketika malam beliau diisrakan, sami'a tasbihan fis samawatil ula, beliau mendengarkan tasbih di langit yang tinggi. Apa bunyi tasbih itu? Subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk salah satu ciri orang ulul albab adalah senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat berikutnya menjelaskan siapa ulul albab. Ulul albab diartikan dengan orang cendekia. Allah nyatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Ulama kita menyatakan kondisi atau keadaan manusia tidak bisa lepas dari tiga hal.
Kalau manusia tidak berdiri, dia pasti duduk. Kalau manusia tidak berdiri dan tidak duduk, dia pasti berbaring. Artinya ulul albab itu dalam segala kondisi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senantiasa basah bibir mereka dengan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian itu dipertontonkan, dikemukakan, dipamerkan kepada seluruh malaikat. Dinyatakan di sini, dikatakan di sini bahwa Adam itu adalah diberi gelar dengan Abal Bashar, bapak segala manusia. Dan dikatakan pula bahwa Adam alaihissalam Aba Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Suhaili berkata, kunyatuhu fil jannah, gelar Nabi Adam alaihissalam di surga adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad itu gelar Nabi Adam di surga. Wa fil ard, sementara gelarnya Nabi Adam di bumi adalah Abul Bashar, bapak segala manusia. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa pendapat dari ahli takwil tentang wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Di antara mereka misalnya Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Mujahid dan Ibnu Jubair, beliau menyatakan 'allamahu asma'a jami'al asya'. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Baik nama-nama segala sesuatu binatang yang terkecil ataupun sesuatu yang besar. Seluruh nama-nama planet itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nama-nama planet, ini bulan, ini matahari, nama-nama planet seluruhannya diajarkan kepada Nabi Adam. Seluruh nama-nama malaikat juga Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan nanti Nabi Adam lah yang menyampaikan bahwa kamu namamu Jibril, kamu namamu Mikail, kamu namamu Israfil. Nabi Adam yang menyampaikan itu setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengajarkan nama-nama sesuatu yang sangat kecil. Sampai dikatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha hatta al-qas'ata wal qusay'ata. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama sampai nama-nama kutu. Nama-nama kutu dan juga nama-nama piring. Nama-nama bejana itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai dengan nama-nama kutu. Virus Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh bahasa. Bayangkan jemaah sekalian, berapa banyak bahasa yang bertebaran di muka bumi ini. Sesungguhnya itulah bahasa-bahasa yang pernah diajarkan Nabi Adam alaihissalam dan diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun juga Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan di kemudian hari ada di antara anak keturunannya itu yang sekalipun tidak mewarisi keseluruhan ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, tetapi ada petikan-petikan kemampuan itu yang mereka warisi. Bukankah Nabi Sulaiman faham dan bisa berbahasa binatang?
Ini adalah ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan di kemudian hari diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ulama kita menjelaskan bahwa Jibril adalah makhluk Allah yang pertama kali yang bisa berbahasa Arab. Jibril adalah yang pertama kali yang bisa berbahasa Arab tentu setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, baru setelah itu Jibril alaihissalam. Setelah itu di kemudian hari yang bisa berbahasa Arab adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu anaknya, salah seorang anaknya yang bernama Sam. Kemudian setelah itu di kemudian hari, jauh di kemudian hari, yang bisa berbahasa Arab dengan fasih, lebih fasih adalah Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu beliau berumur 10 sinin, masih berumur 10 tahun, Nabi Ismail sudah sangat fasih berbahasa Arab. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah kita semua yakin ilmunya Allah maha luas, la tuhsa, tak terbatas. Karenanya Allah menyatakan dirinya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pengetahuannya Allah tak terbatas. Dan yang diajarkan kepada makhluknya hanya secuil, hanya setetes, kata Rasulullah, hanya setetes di antara, setetes air di antara lautan air itu. Jadi Rasulullah pernah di tepi pantai, beliau mencelupkan telunjuknya ke laut. Kemudian beliau angkat, dan dari telunjuk itu ada menetes air 1 tetes. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ilmu Allah inilah lautan, dan yang setetes ini yang dimiliki atau yang diwarisi oleh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita semua mau yakini ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah seluruh nama-nama, maka Allah menyatakan, "Tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Nabi Adam diajukan, dikemukakan kepada para malaikat, ya, dipersaksikan kepada para malaikat. Kemudian Allah berkata, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Hai kalian para malaikat, coba beritahukan kepadaku, kata Allah, nama-nama mereka semua ini jika kalian ini orang-orang yang benar. Tapi Allah belum mengajarkan kepada malaikat. Sehingga mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu ketika seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, ayyul buqa'u syarr?" Bumi mana yang dia itu buruk? Dia itu buruk. Bumi yang buruk itu yang mana ya Rasulullah? Faqala, lantas Rasulullah menjawab, "La adri hatta as'ala Jibril." Saya tidak tahu. Tunggu, saya tanya Jibril dulu. Fasa'ala Jibril, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, "La adri hatta as'ala Mikail." Saya juga tidak tahu ya Rasulullah,
sampai saya tanyakan dahulu kepada Mikail. Faja'a faqala, lantas Jibril datang kemudian dia berkata, khairul buqa al masajid. Sebaik-baik tanah, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa syarruha al aswaq, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Jamaah sekalian rahmati Allah, perhatikan, Jibril berkata dan menyampaikan kepada Rasulullah, tentu ini jawaban sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat tadi, tempat yang mana di muka bumi ini yang paling buruk, dan tempat di muka bumi ini yang mana yang paling baik. Jibril ditanya oleh Rasulullah, Rasulullah menyatakan saya tidak tahu, saya tanyakan dulu kepada Mikail. Dan setelah Jibril bertanya kepada Mikail, lalu Jibril pun juga menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tempat yang terbaik, tanah yang terbaik adalah masjid, dan tempat yang terburuk adalah pasar. Jamaah sekalian nanti Allah, perhatikan, Allah mengajarkan kebijakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dari Masjidil Haram, dekat dari Ka'bah, Masjidil Haram, ada sebuah pasar yang namanya Suqul Lail. Oleh kita orang Indonesia, Suqul Lail itu diberi nama dengan Pasar Seng. Kata seng itu menurut pendengaran kita. Sebenarnya para pedagang di situ ketika ditawarkan barangnya, ditanyakan, maka tentu para pedagang sana menyatakan barangnya pasti barang yang baik. Barang yang baik dalam bahasa Arab ammiyahnya adalah zen. Ishada, kita bertanya ini apa? Dia menjawab zen. Kita yang mendengar kata zen itu akhirnya disederhanakan dengan seng. Sehingga kita kembali di sini, kita namakanlah pasar itu Pasar Seng. Dari ucapan para pedagang, zen. Tapi sebenarnya pasar itu adalah Suqul Lail namanya. Perhatikan jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang terburuk adalah pasar, sementara tempat yang terbaik adalah masjid. Sehingga Rasulullah mengkombinasikan, ingin membuat pasar ini menjadi baik, tidak terlalu buruk, sehingga pasar itu didekatkan dengan masjid. Kita disorong, alhamdulillah, ada masjid yang dibangun dan bertetangga sangat dekat dengan pasar. Bersyukur kita bahwa mereka yang berdagang di masjid, di pasar itu sangat bersemangat beribadah di masjid tersebut. Sehingga sholat zuhurnya hampir sama, kurang lebih sama dengan sholat Jumatnya. Mudah-mudahan ini melahirkan keberkahan di kemudian hari atau dalam perjalanan perdagangan itu sendiri. So, Rasulullah menyatakan ada 10 pintu rezeki yang disiapkan oleh Allah. 8 di antaranya adalah lewat perdagangan. Karenanya berdagang sebuah keniscayaan. Dan banyak bahasa yang dipakai dalam Al-Quran yang diambil dengan istilah-istilah perdagangan. Di antaranya muflihun, orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, di awal surah Al-Baqarah tadi itu. Selanjutnya jemaah sekalian, hadis tadi juga diantaranya memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah yang ditanya oleh sahabat, lantas beliau tidak tahu, tentu dia berusaha bertanya kepada yang beliau anggap tahu, Jibril alaihissalam. Jibril karena tidak tahu, dia juga bertanya kepada malaikat yang lainnya yang dianggap tahu. Jadi kesimpulannya, kalau satu saat kita ditanya oleh seseorang, lantas kita tidak tahu, jangan pura-pura sok tahu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu menyampaikan fatwa yang kamu tak ada pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang yang beriman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Ulama. Tanyalah kalian ulama jika kalian tidak mengetahui. Jangan persoalan agama ini ditanyakan kepada mereka yang bukan ulama. Sebab Rasulullah juga pernah menyatakan, siapa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang yang tidak punya keahlian. Kemudian dia ditanya tentang sesuatu urusan agama, tidak ahli agama, ditanya urusan agama, dia berfatwa. Dan celakanya orang-orang yang lain mempercayai fatwa yang diucapkan oleh Ruwaibidah, orang yang bukan ahlinya tadi. Tentu ini sesat dan menyesatkan. Hindari itu jamaah sekalian, karena sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas lantas berfatwa tentang suatu urusan agama, dan ujung-ujungnya ya fatwanya itu, tindakannya itu tindakan yang bertentangan dengan syariat agama yang sesungguhnya. Tentu dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Ayat yang ke-33 menyatakan, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan nama-nama mereka semuanya, para malaikat itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka tatkala Nabi Adam menyampaikan seluruh nama-nama mereka, qala Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku ini maha mengetahui seluruh yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku juga maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jangan sampai bergeser keimanan kita jemaah sekalian. Sekecil apapun tindakan kita yang salah, bahkan masih kita niatkan dalam hati, seluruhnya diketahui oleh Allah. Sebaliknya, sekecil apapun tindakan kita yang baik, bahkan niat yang baik, juga diketahui oleh Allah. Rasulullah malah memberikan penjelasan yang menggembirakan sekaligus memperingatkan bahwa mereka yang senantiasa berniat baik sudah dapat satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat baiknya dia realisasikan, maka dia dapat dua kebaikan. Mereka yang berniat buruk, Allah belum catat sebagai satu dosa. Kapan dia realisasikan niat buruknya, baru terhitung sebagai dosa. Dan tentang kebaikan dan dosa ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka balasan kebaikannya, pahalanya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang melakukan satu keburukan, satu kejahatan, maka dosanya cuma satu saja. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak pernah dianiaya. Artinya, mereka yang melakukan kebaikan pahalanya 10 tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka yang melakukan keburukan, dosanya cuma satu, tak akan pernah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dosa itu adalah dosa yang besar. Satu perbuatan dosa, tapi dosa besar, tentu dosanya juga adalah dosa yang besar. Itulah sebabnya Rasulullah menyatakan, jauhilah kalian dosa-dosa yang besar. Karena dosa besar tak ada penghapusannya kecuali dengan taubatan nasuha. Adapun dosa-dosa kecil, banyak bentangan waktu dan kesempatan yang Allah siapkan sebagai penghapus dosa-dosa kecil itu. Di antaranya Rasulullah menyatakan, hadis sahih, Rasulullah menyatakan, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu sampai kepada Jumat berikutnya yang kita lakukan. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratum ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Semua itu adalah waktu-waktu penghapusan dosa selama dosa besar dijauhi. Hadis yang lain, Rasulullah menyatakan ketika kita berwudu, maka air wudu yang jatuh dari anggota tubuh kita, air wudu yang jatuh itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita mencuci muka, maka dosa yang disebabkan karena mata, kemudian air wudu itu jatuh dari ujung dagu kita, maka dosa yang dilakukan oleh mata juga akan gugur bersamaan dengan jatuhnya air di ujung dagu kita. Dosa yang dilakukan tangan, ketika kita mencuci tangan, maka air wudu yang jatuh lewat tangan kita, itu menggugurkan pula dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kecil. Sedekah menghapuskan dosa kecil. Istighfar menghapuskan dosa kecil. Jemaah sekalian perhatikan. Hindari dosa besar, satu. Yang kedua, hindari dosa-dosa yang menjadi kebiasaan, bahkan jadi kebutuhan hidup. Sekalipun itu dosa kecil, tapi terbiasa menjadi kebutuhan, dalam pandangan Allah adalah dosa yang besar. Jemaah sekalian yang Allah, pada pernyataan Allah yang mengatakan, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku juga maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa iblis, laknatullah, yang cemburu terhadap Nabi Adam alaihi salam. Kenapa dia cemburu? Di kemudian hari terungkap itu kedurhakaannya karena kecemburuannya, kedurhakaannya kepada Allah. Walhasil ujung-ujungnya dia diusir oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk. Tetapi pada saat itu ketika Nabi Adam memberitahukan nama-nama mereka semua, iblis laknatullah yang tidak senang dengan kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam, maka ayat ini yang menyatakan wa ma kuntum taktumun, ini juga menyinggung iblis laknatullahi alaihi. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Sa'id bin Jubair, al-muradu min ma katamahu iblis fi nafsihi minal kibar. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma kuntum taktumun adalah apa yang iblis sembunyikan di dalam dirinya tentang ketakaburannya. Jadi pada saat itu, meskipun iblis belum mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh seluruh makhluk Allah, para malaikat, masih terbesit di dalam hatinya tentang ketakaburannya, saya lebih baik daripada Adam. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ini tidak diketahui orang. Manusia bisa saja tidak mengetahui perbuatan buruk kita, tetapi yang maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala.
tentu tidak akan pernah bisa Allah itu disembunyikan, ya, tidak akan pernah. Karenanya jemaah sekalian hati Allah, ini juga menjadi sugesti bagi kita. Ketika kita berbuat baik, sekalipun banyak orang tidak mengetahuinya, yakinlah bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan, Allah sangat takjub terhadap orang yang apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini artinya bahwa dia berbuat baik dan dia sembunyikan rapat-rapat perbuatan baiknya, sehingga orang yang terdekatnya pun juga tidak mengetahui tentang kebaikannya. Kenapa dia melakukan itu? Karena yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian manusia. Ini juga harus menjadi keyakinan kita bahwa dalam beramal, karena yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada satu saat orang mencerca atau mengeritik kita, tak usah kita minder, tak usah kita sedih, tak usah kita jengkel. Karena kita berbuat baik bukan untuk mencari ridhonya manusia, tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi kita semua dan juga seluruh keluarga kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sampai ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.